Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا بعد ذكر صفات المتقين قائلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepadanya. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita diharuskan untuk senantiasa menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasiat menjelang akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wasiat kepada mereka yang mereka yakini itu adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara penting dalam kehidupan kita, merupakan perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak di ayat Al-Qur'an merintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut hal yang sama. Salah satu keistimewaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap seluruh persoalan hidup yang kita hadapi. Tidak mustahil termasuk keluar dari musibah dan wabah yang melanda dunia sekarang ini, termasuk negeri kita tercinta, sehingga banyak aktivitas kita yang terganggu karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar kepadanya dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak dia duga. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan betapa pentingnya kita meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih semua keistimewaan itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi bihima." Barang siapa yang memusuhi waliku, waliullah yang dimaksud dalam hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala,
adalah al-muwadhib ala taqwallah, itu seorang yang senantiasa bergegas melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah diamalkan, larangan dihindari dalam situasi dan kondisi apapun, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik sesudahnya dan orang yang mengikuti jejak mereka. Allah Subhanahu wa taala akan pasang badan terhadap orang yang ingin mencederainya. Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu yang dengannya hambaku mendekatkan diri padaku lebih aku cintai dari apa yang telah kuwajibkan kepadanya, dan semasa hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib, sampai aku mencintainya. Kalau aku telah mencintainya, maka pendengaran yang dengannya mendengar adalah aku, penglihatan yang dengannya melihat adalah aku, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya, kata para ulama, orang ini akan senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan istiqamah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa hidupnya, sehingga pandangan mata, pendengaran tangan dan telinganya tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala akan mendengar setiap perintihan, setiap keluhan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua permintaannya. Fa idza sa'alani la'utiyanna wa idza ista'adani la'uidanna, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan berikan perlindungan kepadanya. Inilah khasiat takwa yang sangat ditekankan untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tugas yang wajib kita jalani apapun situasinya sampai tutup usia, baru kemudian kita berhenti melakukan amal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadahilah Rabbmu sampai ajal menjemputmu. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perwujudan dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan sejak balik sampai tutup usia. Ibadah tidak kenal musim, tidak kenal situasi dan kondisi. Kita tetap diwajibkan untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan, maka setiap ada masalah, problem hidup yang kita hadapi, insya Allah Allah dengan caranya akan mengurai masalah itu yang kita anggap sulit untuk keluar dari zona itu. Sebab yang ada di alam semesta ini adalah dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, bukan kendali manusia. Hidup dan kematian adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tanpa menafikan ikhtiar kita sebagai manusia. Dan takwa yang mesti kita lakukan adalah menghidupkan kembali kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu puasa. Walaupun status hukumnya berbeda, di bulan Ramadan wajib, di luar Ramadan adalah sunnah, namun puasa merupakan amal yang sangat besar pahalanya, bahkan tanpa batas. Kita bisa menghidupkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bahkan kita hidupkan bulan-bulan suci yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Bahkan secara berurutan disebutkan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lalu nanti akan ada Rajab.
ini adalah waktu yang sangat istimewa untuk menghidupkan puasa sunnah. Bahkan salah satu indikasi puasa dan ibadah kita terima di bulan Ramadan, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah wa ta'ala, adalah kita gemar menghidupkan puasa sunnah paling tidak 6 hari di bulan Syawal. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal dari orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu indikasi kalau amal kita diterima Subhanahu wa ta'ala adalah gemar, yaitu menghidupkan amal setelah amal bertakwa di atas ketakwaan yang telah kita lakukan. Bahkan di samping itu keistimewaan amal yang kita lakukan, ibadah sunnah setelah menghidupkan ibadah wajib, adalah dapat menambal sulam kekurangan yang terjadi pada ibadah wajib yang kita lakukan. Seluruh ibadah sunnah yang kita lakukan dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada ibadah wajib yang kita lakukan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penggalan hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ad-Darimi dan sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman menyeru pada malaikatnya, fa idan taqasa min dalika syai'an, apabila terjadi kekurangan, artinya dimaksud di dalam salatnya, unzuru fi salati abdi, Allah manggil malaikatnya untuk memperhatikan dan memeriksa salat hamba-hambanya. Hal min tatawwu'in, adakah salat sunnah yang ia lakukan? Fa'atimmu fariidatahu min tatawwu'in, maka sempurnakanlah salat wajibnya, kekurangan salat wajibnya itu dengan salat sunnah yang dilakukan. Fatu'khadul a'mal ala dzalikum, dan seluruh amal itu diperlakukan seperti itu. Artinya seluruh ibadah wajib yang kita lakukan tidak sempurna ketika melaksanakannya, maka itu dapat disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan kemudian. Ini berarti menjadi penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ketakwaan yang telah kita lakukan. Itulah yang dilakukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan walaupun mereka dijamin masuk surga, mereka tidak pernah berhenti beramal. Kita tahu bagaimana sahabat mulia Abdurrahman bin Auf itu menangis ketika melihat sahabat mulia Mus'ab bin Umair mati syahid di medan perang Uhud. Beliau ingin mendapatkan hal yang sama, padahal kita tahu siapa sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang hamba yang saleh, karenanya termasuk satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, termasuk satu dari 8 pengusaha kaya yang dijamin masuk surga. Karena kesalehannya tidak ada amal yang beliau ketahui kecuali diamalkan. Tidak ada perintah dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW kecuali beliau lakukan, dan tidak ada larangan kecuali beliau hindari sepanjang beliau mengetahui ajaran itu. Beliau menangis di saat sahabat mulia Mus'ab bin Umair itu meninggal di perang Uhud karena ingin mendapatkan hal yang sama. Beliau tidak puas dengan apa yang beliau lakukan, karena beliau tidak pernah berhenti beramal. Begitulah kemudian jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga yang dapat sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka melakukan hal yang sama. Bahkan Abdullah bin Mas'ud selalu menganggap salat yang pernah dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka meningkatkan kualitas dan semangat untuk beramal. Kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, mestinya kita harus lebih dari mereka, sebab kita tidak ada jaminan untuk masuk surga. Sementara seluruh sahabat adalah dijamin masuk surga, walaupun tingkatan surganya berbeda-beda satu sama lainnya. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
agar segera Allah Subhanahu wa taala mengakhiri seluruh masalah yang kita hadapi sekarang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ala wa sallu ala hiralkillah Muhammad ibn Abdullah kama amarna Allah bihi wa bada bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha